nggak punya uang 50 juta, berarti ada yang salah dalam hidup lo. Ini sangat menarik, maksudnya kayak aku pernah baca namanya 4-Hour Workweek, Tim Ferriss. Itu dari top performer di dunia yang benar-benar inspiring me gitu kan, kayak dia ngasih kita untuk coba lo sebagai orang yang cuma bisa kerja itu 4 jam seminggu, terus kira-kira lo bisa produktif nggak? Terus kira-kira lo bakal delegasi nggak? Terus sebenarnya yang tadi lo mention tentang Freight ID yang kelihatannya gede itu ya salah satu bisnis offline yang gue punya gitu ya. Ya, dan si Freight ID ini mission dari aku sendiri sebenarnya adalah I'm a digital nomad. Mungkin kalian yang tahu digital nomad adalah ya digital nomaden. Intinya kita hidup di era digital dan aku nomaden karena aku sering di Bali sebulan. Aku kemarin training camp ice skating di Korea sebulan dan the business keep going. Ini udah hampir 2 tahun dan itu tetap still harus kreatif untuk masa corona. Kemarin kita sempat 2 hari pertama Jogja lockdown, omset kita turun sampai 2,5 juta per hari. Wow. Dan akhirnya kita harus kreatif untuk ngebalikin itu di kondisi yang minimal kita setengahnya lah dari pendapatan normal kita gitu, yang omset daily kita bisa sampai 9 juta, 10 juta daily gitu kan. Terus during puasa ini akhirnya gue switch jam open ke jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Mungkin yang di Jogja bisa order via GrabFood ya kan. Oke. Itu tuh mendongkrak omset kita sampai ya dari 2,5 ke 4,5 juta daily average. Jadi lo harus bisa ngebaca juga market, apa sih yang dibutuhin market. Karena kita muslim, berarti muslim mereka makan dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi karena after that mereka bakal puasa. Jadi harus bisa ngebaca situasi. Oke, berarti di pandemi sekarang nih omset masih stabil atau berkurang jauh banget dari yang sebelumnya atau gimana? Sebenarnya 50% sih. Kemarin kita cuma dapat di bulan Mei kita omset sekitar 100 jutaan gitu ya per bulan. Biasanya itu bisa sampai 170 per store gitu kan. Jadi kayak ya, tapi alhamdulillahnya walaupun karena pandemik ini ada satu store kita di Jalan Damai yang mau launching tapi mundur karena pengiriman barang semua ditunda. Jadi kita harusnya udah open up store di sebelum Lebaran, ternyata kita mundur. Setelah Lebaran mungkin kita baru buka store kedua kita di Jalan Damai setelah Jalan Kaliurang. Ngomong-ngomong kuliah atau enggak nih? Kuliah banyak, pasti ya. At the end of the day lo pasti orang tua lo pengen lo lulus lah. Jadi mau nggak mau lo akan tetap lanjutin kuliah itu. Dan untungnya aku di BINUS Internasional ini cuti itu tinggal aku lanjutin student exchange yang itu need like 200 juta untuk 2 tahun. Jadi aku memutuskan daripada gue start untuk kuliah 2 tahun keliling Europe, lebih baik gue start bisnis gue sendiri. Jadi ketika gue lulus international bisnis, gue udah punya bisnis offline maupun online. Dan waktu itu utang keluargaku 400 juta. Jadi kalau dibilang bisnis kenapa ya karena kepepet juga sih gitu kan. Utang keluarga 400 juta, kita berarti aku start dari minus 400 juta dong gitu kan. Wow. It's not a lot of money for some people, but it's a lot of money for some people juga gitu kan. It's depend on mindset gitu kan. Tapi pada saat itu adalah uang yang banyak ketika aku nggak dapat bonus apa-apa, terus aku harus start dari mana nih, nggak punya apa-apa. Terus di situ aku mulai belajar tentang ya intinya aku belajar lah, aku niatin untuk belajar apa sih yang bisa untuk lunasin utang. It's begin with the end in mind. Yang mungkin pernah baca The Secret, yang mungkin pernah baca Seven Habits Highly Effective People. Seven Habits Highly Effective People, Stephen Covey itu juga menunjukkan kalau apa yang kamu pikir itu yang akan kamu dapat gitu kan. Terus gue berpikiran untuk bisa ngedapetin 400 juta itu dalam waktu 1 tahun gitu kan. It's a target gitu kan. Terus aku mulai tanya tentang bisnis properti. Aku ikut pesantren properti yang kelas 3 hari full. Terus ikut, intinya di situ belajar. Terus akhirnya aku bisa dapat dari saudaraku tentang
namanya surat kuasa hak jual yang aku bangun properti di situ 4 rumah waktu itu di mentorin sama temen aku yang dulu nggak nyangka kita cuma teman sepedaan, ternyata dia bisa mentoring aku sampai rumah itu jadi dengan segala prosesnya yang dilaluin up and down, ketemu mandor, kita harus tahu psikologis tukang yang sebelumnya kalau kita cuma tahu tentang melankolis, sanguin, koleris, terus kita harus tahu psikologis itu secara di lapangan in real life itu kayak gimana sih gitu kan. Jangan lu cuma teori doang bagus tapi lu nggak bisa adapting itu di lingkungan sekitar lu karena lu berhadapan dengan tukang gitu kan yang mindsetnya tuh akan terganggu ketika bangunan yang buang puingnya tuh berserakan. Nah, jadi kita harus bikin mereka tetap keep produktif day by day supaya kita nggak kurang gitu kan. Terus dari situ akhirnya aku untung sekitar net profit dapat 200 juta dengan rumah 900 jutaan karena I'm start from nothing gitu loh. Aku nggak punya tanahnya, aku nggak punya bangunannya, aku nggak punya kontraktor and everything. I'm just doing what I do gitu. Tentang notaris aku juga semua bayar untuk pecah sertifikat dan kawan-kawan. Akhirnya karena di situ belum zamannya tax amnesty, jadi banyak orang yang cash keras pada waktu itu. Gimana kalau gue mau mendapatkan $1,000 per bulan? It makes sense. After you make your first $100, kamu hanya perlu melakukan itu 10 kali lipat. Mungkin kalian yang tahu Grant Cardone 10 times gitu kan. 10 kali lipat strategi itu. Oh iya, pernah dengar. Aku memutuskan untuk meng-hire 4 karyawan untuk ngepost 4 desain sehari. Jadi aku bisa mendapatkan 1.000 desain itu dalam waktu 3 bulan. Jadi jangan bikin semua itu tanpa plan. Jadi kayak ketika kamu bisa persingkat itu, jadi terkadang tuh orang tuh gue pengen helikopter, gue pengen Lamborghini, tapi how to reach that gitu kan. Mereka terlalu berpikir singkatnya, kayak mereka nggak tahu dalam untuk mencapai itu kita sebenarnya dalam setahun kita bisa make 10 store. Dari awalnya Fred 1 store, tahun ini target kita adalah 10 store, tapi in 10 years gitu kan, lo bisa make yang really matters gitu kan. Tapi ketika lo masukin itu semua dalam 1 year, ya lo akan burn out. Lo bakal frustrasi sama apa yang pengen lo achieve gitu. Tapi ketika your milestone, your stepping stone udah pasti, oh ini gini, dan itu lot of hard work gitu. Ketika gue ngebangun Fred, gue nggak tahu masak ayam goreng itu gimana gitu kan. Idenya cuma orang yang makan, kebetulan temanku yang bikin DFT Chick gitu kan, sama chicken crust, terus temanku yang punya Popeye gitu kan, dan kita setiap hari itu makan ayam olive gitu kan yang cuma 7.000 dapat es teh sama nasi pada waktu itu. Terus gue berpikiran gimana sih kalau kita bikin the competitor of that gitu kan, tapi kita harus punya adding value gitu yang mengangkat itu untuk bisa naik ke permukaan. Dan akhirnya aku punya investor 2 di Australia, satunya chef, satunya adalah tim marketing di Australia, expert internasional juga. Nah terus yang partnerku ada 5, yang satunya Rama itu ada di Jogja, yang satunya pelatihku Spatroda sendiri. Jadi kayak kenapa aku bisa back to atlet gitu kan, karena ya salah satunya partner bisnisku adalah pelatih di atlet live gitu kan. Pantesan. Jadi nah tapi sebelum aku menemukan kenapa sih aku bikin Fred, aku melakukan mini retirement. Jadi kita melakukan pensiun mini. Kamu harus tahu tujuan lo, goals lo ketika lo pensiun, lo pengen seperti apa. Ini yang banyak orang tuh kayak bilang, gue pensiun besok ya pinginnya malas-malasan. Lo iya. Kebanyakan pensiun tegang malah bro. Salah satunya papa mama saya, mereka pensiun punya utang 40 juta yang mungkin sempat lunas, terus kemarin karena bad management of the cash flow mereka punya utang lagi walaupun itu udah lunas. Apalagi hanya karena coba-coba ya. Nah salahnya orang, gue juga dulu mempelajari ini ketika gue masuk Angan Water. Jadi gue juga pernah bisnis di multi level marketing yang orang bilang kayak gitu, tapi it's huge amount of affiliate marketing. I said it as affiliate marketing karena kita menjual itu untuk something dan kita dapat afiliasi ya, dapat bonus something gitu. Jadi kebanyakan orang adalah melakukan apa yang dilakukan hanya untuk pelarian.
Jadi mereka not doing that 100% karena dia sekarang hidupnya seperti ini, terus mereka melakukan pelarian di kind of different side gitu. Dan itu yang membuat mereka gagal karena mereka berekspektasi untuk gue pasti bakal dapat gini nih. Ketika itu susah, mereka stop it. Lo nggak punya uang 50 juta, berarti ada yang salah dalam hidup lo. And that bring me like make 50 million is small amount of money, is a mindset. Dari situ itu semua bergerak, dan aku cuma bisa closing cukup dengan balik modal karena mindsetku dari awal aku nggak mau mengejar itu terlalu jauh, tapi aku cuma cukup ini balik modal, gue dapat mesinnya as a free, dan I got a learn from that communicating gitu kan, dari komunitas mereka yang mengajarkan kita untuk baca buku. Jadi kayak itu benar-benar ngebantu gue untuk grow up, nggak takut ditolak, nggak takut di judge tentang orang, dan akhirnya kita lebih bisa senang, menghargai ya, lebih tahu tentang mendengarkan gitu kan. Oke, teman-teman, mungkin ada dua patah kata dari Mas Risma. Apa sih pesan buat teman-teman semuanya? Nanti teman-teman bisa dengerin ya, sepatah dua patah kata biar teman-teman ini dapat nih beberapa inspirasi untuk jalanin hidup ke depannya. Oke, silakan. Pokoknya keep going your life gitu, tetap jalanin hidup kalian dengan cara kalian, karena kalian nggak bisa menjadi siapapun, tapi kalian terbaik adalah jadi diri kalian sendiri, untuk menjadi diri kalian sendiri yang lebih baik, to be better yourself gitu kan, untuk improving your life, untuk mencapai cita-cita kalian, mimpi-mimpi kalian yang cuma kalian yang tahu. Kalau kalian nggak menuliskan itu semua dan kalian nggak memulai untuk melakukan itu semua, terus siapa yang akan membangun mimpi kalian? Apakah kalian akan membangun mimpi orang lain? Jadi ya, don't only dream, tapi mulailah dengan bermimpi dengan mata terbuka, yang artinya kalian akan terus mengusahakan mimpi-mimpi kalian untuk menjadi realita yang nyata. Untuk kalian yang ingin jadi apapun, mimpilah setinggi langit, tapi tetap terus percaya sama mimpi kalian dan terus kejar mimpi kalian. Walaupun kalian gagal, kalian harus bangun lagi untuk tetap keep going. Your mimpi harus di-achieve gitu. Ya, kalian menemu kegagalan, ya anggaplah itu sebagai batu loncatan kalian untuk menjadi kalian yang lebih baik lagi, memantaskan diri kalian lagi untuk jadi orang yang lebih baik. Jadi jangan pernah lari dari kalian kepingin yang gampang, tapi sebenarnya yang harus kalian lakukan itu ya harus step by step itu tadi gitu. Yang mungkin itu susah, mungkin itu fear kalian, mungkin itu rasa sakit kalian, ya itu tetap harus kalian lakuin. Dan kalian tetap harus percaya sama Tuhan kalau kalian diberi hidup, diberi mimpi itu ya untuk kalian lakuin, untuk kalian make it happen. Nggak semua orang bisa melakukan itu, tapi kalian punya kesempatan untuk melakukan itu karena kalian masih diberi hidup sama Tuhan. Mungkin ada yang mencapai itu di umur tua, kayak yang punya KFC baru umur 65, Harlan Sanders gitu kan. Ada yang kayak Mark Zuckerberg umur 23 udah achieving their dreams. Bill Gates yang milioner di umur 30-an something. Kalian bisa jadi itu, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlalu dini. Ya kalian yang paling baik adalah memulai aja dulu dan keep pursuing that. Tetap melakukan itu terus menerus sampai itu menjadi realita yang nyata. Gitu. Oke. Ya, terima kasih buat Mas Risma dan semoga with pleasure bro, dengan senang hati. Oke. Semoga kedepannya ya kita bisa dapat inspirasi lagi untuk hidup yang lebih bagus lagi, dan semoga teman-teman semua sehat di kondisi sekarang, karena kita perlu jaga benar-benar kesehatan kita, karena ternyata kesehatan lebih jauh penting ketimbang kita cari yang namanya sebuah pekerjaan untuk dapetin uang gitu. Oke? Mungkin cukup sekian gitu aja konten kali ini, video kali ini. Thank you buat teman-teman semua yang sudah ngeliat dan nonton video ini sampai habis. Oke, mungkin gitu teman-teman semuanya. Thank you. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jutaan Muda Indonesia. Mantap.